pertama kita akan membahas tentang kondisi Mesir kala itu, yang kita tahu bahwa di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Fir'aun yang menguasai Mesir itu sangat terkenal bengisnya, sangat terkenal kufurnya, bahkan diabadikan dalam Al-Quran pengakuannya sebagai Tuhan. Tentu tidak ada lagi manusia yang lebih zalim di permukaan bumi dibandingkan orang yang mengaku Tuhan, sampai-sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Rabb kalian yang paling tinggi. Akan tetapi suatu ketika Raja Mesir Fir'aun, si pengaku Tuhan ini, bermimpi. Dalam mimpinya ada api yang berasal dari Palestina, tiba-tiba kemudian membakar seluruh negeri Mesir kecuali satu perkampungan yang disebut dengan kampung Bani Israel, tempat Nabi Yusuf dan keluarganya, saudara-saudaranya berkembang di situ, tidak terbakar. Akhirnya kemudian Fir'aun pun ketika dia terbangun dari tidurnya dan mimpi itu diulang-ulang berkali-kali atau terulang berkali-kali, maka dia pun mengumpulkan para penasehat dari kalangan dukun, para peramal, paranormal tentang takwil daripada mimpi itu. Akhirnya kemudian para dukun memberitahu kepada Fir'aun ini bahwa mimpi itu adalah tanda kehancuran kekuasaan Fir'aun, karena akan datang anak laki-laki dari turunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Maka dari sini kemudian Fir'aun merasa ketakutan. Kemudian mulailah nampak kebengisan Fir'aun dengan cara membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan. Lah ketika terjadi pembunuhan Fir'aun terhadap anak laki-laki Bani Israel, ketika itulah terjadi peristiwa lahirnya dua Musa. Satu Musa ibn Imran yang kelak akan hidup di istana Fir'aun dan dirawat oleh keluarga Fir'aun. Satunya Musa ibn Dhafar yang kemudian karena ibundanya mengkhawatirkan akan anaknya takut dibunuh oleh tentara Fir'aun, makanya kemudian disembunyikan dalam gua. Kemudian Jibril datang dan merawatnya sampai dia besar. Bagaimana kisahnya dua Musa ini, dan bagaimana keduanya bisa selamat dari kekejaman Fir'aun? Kemudian apa hubung kait antara Musa yang dirawat oleh Fir'aun dan Musa yang dirawat oleh Jibril? Dan bagaimana akhir cerita dua Musa ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita akan bicara tentang Musa ibnu Dhafar. Tadi sudah katakan bahwa Musa ibn Dhafar ini nama lain daripada As-Samiri. Dan kalau kita bicara tentang As-Samiri, Al-Quran menyebutnya 3 kali dalam surat yang sama, Taha, kalimat Samiri, menunjukkan bahwa kisah ini tercantum di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengacu kepada beberapa tafsir Al-Quranul Karim, seperti contohnya tafsir Al-Baghawi dan juga tafsir-tafsir yang lainnya, menjelaskan bahwa ketika ibundanya Samiri atau ibundanya Musa ibn Dhafar ini melihat kekejaman Fir'aun dengan membunuh anak laki-laki Bani Israel, maka dia khawatir dengan kelahiran putranya yang diberi nama Musa ibn Dhafar atau dikenal dengan Samiri. Akhirnya kemudian ibundanya meletakkan Musa ibn Dhafar ini di sebuah gua dan ditinggalkan begitu saja karena ibundanya takut kalau seandainya dia melihat anaknya dibantai di hadapan dirinya, maka dia tidak mau menyaksikan pembantaian anaknya. Akhirnya kemudian dia pun meletakkan Musa ibn Dhafar ini dalam gua, kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa ditengok, tanpa dilihat, karena dia takut kalau seandainya tentara Fir'aun mengetahuinya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk membesarkan anak ini dengan cara
memberikan minuman asal dan juga laban, susu dan juga madu. Dalam riwayat saman dan asal, saman itu artinya minyak, asal itu artinya madu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Musa ibn Dhafar kecil ini terus beranjak dewasa, beranjak remaja, kemudian dewasa. Akhirnya kemudian dia pun selamat dari pembunuhan dan bisa bergaul dengan manusia. Itulah Musa ibn Dhafar atau dikenal dengan Samiri. Adapun yang kedua, Musa ibn Imran, yang ma'ruf satu di antara ulul azmi minar rusul, bahkan disebut rasul yang paling masyhur daripada rasul-rasul Bani Israel, yang turun padanya kitab Taurat dan yang menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun sehingga sampai di Yerusalem. Itulah Musa atau dikenal dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dia lahir di tahun yang sama dengan Musa ibn Dhafar saat terjadi pembantaian oleh tentara Fir'aun. Lah ibunda Musa ibn Imran ini takut juga kalau seandainya putranya ini dibunuh. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada ibundanya untuk meletakkan di sebuah kotak, kemudian dihanyutkan di lautan dengan cara diikat. Jadi kalau seandainya hendak menyusui, tinggal ditarik saja, kemudian disusui, kemudian dilepas lagi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak bahwa kotak itu kemudian hanyut dan talinya terlepas. Akhirnya kemudian kotak yang berisi Musa hanyut sampai kemudian di samping istana Fir'aun. Maka dari situlah kemudian Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun yang paling dicintai Fir'aun ini, menemukan kotak itu rupanya berisi bayi yang sangat tampan yang memikat hati Asiyah bintu Muzahim. Kemudian dia minta izin kepada Fir'aun untuk merawat bayi itu, dan Fir'aun pun dengan terpaksa mengizinkannya karena kecintaan dia kepada Asiyah bintu Muzahim. Akhirnya dari sini Musa pun betul-betul dirawat di istana Fir'aun, yang Fir'aun tidak tahu bahwa takwil mimpi itu sebenarnya ada pada anak yang dirawatnya, yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Dialah Musa ibn Imran atau dikenal dengan Nabiullah Musa Kalimur Rahman, satu di antara ulul azmi minar rusul. Baik, kalau kita sudah tahu tentang dua kisah ini, satu Musa ibn Dhafar atau dikenal dengan Samiri, dan satu Musa ibn Imran atau dikenal dengan Kalimur Rahman, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, lalu apa hubung kait antara Musa ibn Dhafar dan Musa ibn Imran ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang mengatakan bahwa Musa ibn Dhafar atau dikenal dengan Samiri ini, dia menjadi pengikut Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Artinya dia berpura-pura masuk ke agama Nabi Musa alaihi salatu wassalam, padahal Musa ibn Dhafar ini adalah pengagung sesembahan seekor sapi. Jadi dia adalah pengagung Tuhan yang berupa seekor sapi, patung seekor sapi. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil menyeberangkan Bani Israel dari kepungan Fir'aun, kemudian Fir'aun ditenggelamkan dan mata-mata Bani Israel menyaksikannya bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan. Akhirnya kemudian Allah selamatkan tepatnya di tanggal 10 Muharram. Makanya ada di situ ibadah puasa Asyura, sebabnya karena Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Lah di antara pasukan Bani Israel itu, umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah Musa ibn Dhafar atau dikenal dengan Samiri. Lah ketika kemudian mereka melintasi sebuah perkampungan, baru saja mereka diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala dari kejaran Fir'aun, lewatlah mereka di sebuah perkampungan,
rupanya kampung itu adalah para pengagung berhala sapi. Jadi ibadatul ijli, mereka para penyembah patung sapi. Lah Samiri ada di situ. Tiba-tiba kemudian orang-orang yang memang sebelumnya belum kuat imannya masih teringat dengan kebiasaan orang-orang Mesir, karena di antara mereka juga orang-orang Mesir itu masih mengagungkan berhala patung anak sapi. Tiba-tiba mereka mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, jadikan untuk kami sesembahan, maksudnya patung anak sapi, biar kami sembah seperti mereka. Maka Musa alaihi salatu wassalam marah dan mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian ini kaum yang jahil, kaum yang bodoh. Sudah diberikan hidayah mau sesat pula, sudah diajarkan tauhid mau melakukan kesyirikan pula. Maka dari sinilah mulai ada hubung kait antara Musa ibn Dhafar dan Musa ibn Imran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelasnya saya akan bacakan kisahnya tentang hubung kait antara Musa ibn Dhafar dan juga Musa ibn Imran yang terletak dalam surah Thaha, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha tentang kisah Musa ibn Dhafar versus Musa ibn Imran ini. Perhatikan ayat surah Thaha. Bagi anda yang memegang mushaf, anda bisa ikut membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri wa raja'a Musa ila qaumihi ghadbanan asifah qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanan afatala alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaran min zinatil qaum faqadhafnaha fakadzalika alqas samiri fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu huwar faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum dharran wala naf'an walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri qalu la nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa qala ya Harun ma manaka id ra'aitahum dhallu alla tattabi'an afa-asaita amri qala ya ibna la ta'khud bilihyati wala bira'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israel wa lam tarkub qawli qala fama khatbuka ya Samiri qala basartu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min atharir rasul fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka mau'idan lan tukhlafahu wandur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa wa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfah innama ilahukum alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu wahai Musa. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam hendak menerima Taurat, maka Musa kemudian mengajak beberapa orang pilihan Bani Israel, tetapi Musa datang duluan ke Bukit Tursina. Dia berkata,
mereka itu sedang menyusulku ya Rabb, dan aku bersegera kepadamu ya Tuhanku agar engkau redha kepadaku. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun kemudian berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, sungguh kami telah menguji kaummu wahai Musa, setelah engkau tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Jadi Musa sudah mengetahui selama 40 malam Musa meninggalkan kaumnya untuk mendapatkan mandat Taurat. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tahu kepada Musa bahwa kaumnya Bani Israel telah disesatkan oleh Samiri. Bagaimana caranya? Jadi ketika Samiri ini tahu bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggalkan kaumnya, sementara ketika itu Bani Israel merasa bersalah karena ketika meninggalkan Mesir mereka terhutang dengan emas-emas kaum Kipti. Harusnya emas-emas itu dikembalikan kepada kaum Kipti, atau dengan cara mereka bekerja kemudian diambilnya emas-emas itu, tetapi keburu dibawa pergi bersama rombongan Nabi Musa sehingga mereka bersalah. Kemudian mereka bertanya kepada Harun tentang hukum menggunakan emas-emas itu, karena sebagian emas-emas itu sekali lagi adalah emas-emas pinjaman dari kaum Kipti, sebagiannya sebagai upah dan belum selesai kerjanya. Maka Harun pun memberikan fatwa bahwa emas-emas itu haram untuk dipakai dan harus dikembalikan ataupun dibakar dan dibuang. Akhirnya kemudian Samiri memanfaatkan perkara ini, karena memang Samiri ini kan pengagum sapi. Maka Samiri kemudian bersiasat, dia pun membuat cetakan patung sapi, kemudian diletakkan di bawah tanah. Maka Samiri kemudian mengajak orang-orang untuk melemparkan emas-emas itu ke dalam cetakan patung itu. Maka akhirnya orang pun melemparkan semua emas ke dalam cetakan patung itu, dan di situ Harun menyaksikannya. Jadi Nabi Harun alaihi salatu wassalam menyaksikan bagaimana Bani Israel itu melempar-lempar emas-emas itu. Maka kemudian ketika itu Harun mengatakan kepada Samiri, sekarang mana emasmu? Lemparkan juga sebagaimana orang-orang itu melemparkan emas. Samiri itu adalah, atau Musa ibn Tafar ini kebetulan mendapatkan tanah bekas pijakan kaki Jibril. Jadi kisahnya seperti ini, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah berada di ujung lautan, sementara Fir'aun itu baru masuk ke lautan yang disangka jalan. Jadi Samiri itu melihat ada orang di samping Nabi Musa, dia berkendaraan dengan kuda putih, seolah-olah berdialog dan berbincang dengan Nabi Musa, dan seolah-olah Musa itu tidak mampu untuk melakukan sesuatu kecuali setelah ada perintah dari orang yang di sampingnya. Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Samiri tahu bahwa itu adalah jelmaan daripada malaikat Jibril, karena bagaimanapun ada hubung kait antara Samiri dengan Jibril, karena Jibril yang merawat dia di sedari kecil dalam gua itu sampai dia besar, sampai akhirnya dia pun bisa bergaul dengan manusia. Jadi Allah takdirkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Samiri melihat Jibril yang berada di samping Nabi Musa. Maka ketika Jibril kemudian melihat menunggangi kuda, akhirnya kemudian dia perhatikan langkah-langkah kuda Jibril itu. Akhirnya dia ambil bekas pijakan kaki kuda, tanah-tanahnya itu diambil sama Samiri. Akhirnya kemudian ketika dia sudah mendapatkan tanah bekas pijakan kaki kuda itu, maka disimpanlah tanah itu oleh Samiri sampai pada waktunya ketika manusia melempar-lempar emas ke cetakan anak sapi itu. Kemudian Harun mengatakan, sekarang engkau yang melempar wahai Samiri, mana emasmu? Maka Samiri ini akhirnya melemparkan bukan emas yang dilempar, tetapi tanah bekas pijakan kaki Jibril dilempar ke dalam pembakaran itu. Tiba-tiba kemudian setelah emas-emas pun terbakar dalam cetakan itu dan membentuk patung anak sapi, tiba-tiba patung anak sapi itu bersuara, hidup dan bersuara. Akhirnya kemudian
Orang-orang pun terkagetkan dengan suara patung anak sapi itu. Sementara sebagian besar Bani Israel itu para penyembah patung anak sapi sebelum mereka mendapatkan hidayah dari Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya tertanam lagi kecintaan kepada patung anak sapi itu. Maka akhirnya kemudian Samiri atau Musa ibn Dhafar mengatakan, lihat, Tuhan kita ada di sini. Sementara Musa mencari-cari Tuhannya terlampau jauh ke Bukit Tursina, dia salah tempat. Tuhannya sudah di sini, ngapain pula dia ke sana-sana, gitu maksudnya. Maka dari sinilah akhirnya Harun berusaha untuk mendakwai mereka, tapi Harun kemudian tidak sanggup, bahkan diancam untuk dibunuh. Harun orangnya lembut. Makanya akhirnya karena sudah ada ancaman pembunuhan, maka Harun pun tidak bisa apapun apa yang dilakukan Bani Israel. Sebagian besar mereka telah kufur dan menyembah patung anak sapi. Lah di sini makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sungguh kami telah menguji engkau wahai Musa kaummu Bani Israel setelah engkau tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang sangat baik? Apakah terlalu lama bagimu masa perjanjian itu atau kamu menghendaki agar kamu tertimpa kemurkaan dari Tuhanmu? Mengapa engkau melanggar perjanjianmu dengan diriku, kata Musa. Mereka mengatakan, kami tidak melanggar perjanjianmu hai Musa dengan kemauan kami sendiri, akan tetapi harus membawa beban berat dan perhiasan kaum Fir'aun itu, kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Kemudian dari lubang api itu Samiri mengeluarkan untuk mereka patung anak sapi yang bertubuh dan ia memiliki suara. Maka mereka berkata, inilah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa, tetapi Musa telah lupa siapa Tuhannya. Kemudian Allah mengatakan, maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberikan kepada mereka sebuah jawaban dan tidak kuasa kepada mereka mendatangkan madarat dan tidak pula manfaat. Dan sungguh telah berkata kepada mereka Harun sebelumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu, dan sungguh Tuhanmu ialah Allah yang maha pengasih, maka ikutilah diriku dan taatilah perintahku. Maka mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkan patung anak sapi ini sampai kembali kepada kami Musa. Dan Musa berkata, wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat sehingga engkau tidak mengikuti diriku? Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku? Maka Harun menjawab, wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan katakan kepadaku bahwa engkau telah memecah belah Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanahku. Maka Musa pun mengatakan kepada Samiri, apa yang mendorong wahai Samiri berbuat seperti itu? Maka Samiri mengatakan, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, maksudnya Jibril, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah aku dibujuk oleh hawa nafsuku. Maka Musa berkata, pergilah engkau hai Samiri, maka sesungguhnya engkau hanya dapat di dalam kehidupan dunia ini mengatakan janganlah sentuh diriku, dan engkau pasti mendapatkan hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya, kemudian sungguh akan menghamburkan abunya ke dalam lautan hingga berserakan. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia meliputi segala sesuatu
dengan pengetahuannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan cukup detail juga. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian pulang melihat kaumnya sudah mulai menyembah patung anak sapi, Musa marah. Yang pertama kali dipanggil ada Harun, meminta alasan kenapa kau biarkan Bani Israel tersesat wahai Harun. Kata Nabi Allah, Harun, aku tidak sebagaimana dirimu, kau kuat, kau ditakuti Bani Israel, tetapi aku lemah. Bani Israel tidak takut kepada aku dan aku sudah berusaha mendakwai mereka, tapi mereka mengancam untuk membunuhku. Akhirnya kemudian Musa pun melepaskan Harun dan menerima alasannya. Maka ketika itu Musa mencari-cari siapa yang menyulut fitnah yang sangat besar ini sehingga terjadi kesyirikan yang luar biasa. Akhirnya Musa mengetahui bahwa ini adalah perbuatan Musa ibn Dhafar atau dikenal dengan Samiri. Dipanggil Samiri oleh Nabi Musa dan mengatakan, wahai Samiri, apa yang mendorongmu untuk menyesatkan Bani Israel sehingga mereka menjadi para penyembah patung? Samiri dengan entengnya mengatakan, yang mendorongku untuk menyesatkan mereka karena bujukan hawa nafsuku. Hawa nafsuku yang memerintahkan aku. Dan dari sini juga menunjukkan bahwa ada dua perkara yang bisa manusia itu rusak. Pertama syaitan, yang kedua hawa nafsu. Dan hawa nafsu jauh lebih besar dan lebih bahaya dibandingkan syaitan. Karena di sini Samiri mengatakan yang mendorongku untuk melakukan seperti itu adalah hawa nafsuku. Akhirnya ribuan Bani Israel tersesat dengan perlakuan oleh Samiri, oleh Musa ibn Dhafar ini. Lah Musa alaihi salatu wassalam akhirnya marah dan mengusir Musa ibn Dhafar atau Samiri dan mengatakan bahwa pergilah kamu, tetapi ingat, engkau tidak akan mampu mendekati manusia dan manusia tidak mungkin mendekati dirimu. Akhirnya artinya bahwa Musa ibn Dhafar ini diberikan azab atau iqab dari Allah Subhanahu wa taala, hidup sendirian. Lah dari sinilah kemudian muncul prediksi. Karena kan di sini Quran tidak menyebutkan tentang kisah Musa ibn Dhafar ini kematiannya. Cuman dia akan hidup sendirian, manusia tidak mungkin mendekat dan dia pun tidak mungkin mendekat manusia. Muncullah prediksi bahwa Samiri adalah Dajjal dan hidup di segitiga Bermuda dan akan keluar di akhir zaman. Ma'ruf, terjadi khilaf besar di antara para ulama tentang masalah Samiri yang diusir oleh Nabi Musa karena telah menyesatkan Bani Israel. Apakah dia Dajjal di akhir zaman ataukah bukan? Yang mengatakan Samiri Dajjal, maka kalimat tentang ini bahwa ini keutamaan Samiri, manusia tidak mungkin dekat dengan dia. Artinya manusia tidak mungkin mengganggunya dan dia pun tidak mungkin dekat dengan manusia. Akhirnya Samiri pun pergi dari zaman Musa dan sembunyi di segitiga Bermuda dan akan keluar di akhir zaman. Maka kita katakan bahwa pendapat yang kuat bahwa Samiri adalah Samiri, Musa ibn Dhafar, dan Dajjal adalah Dajjal. Ini berbeda kasusnya, Dajjal sendiri, Samiri sendiri. Alasannya pertama karena para nabi itu sebagaimana sabda Nabi SAW memberikan tahdir kepada umatnya tentang kemunculan Dajjal. Ma min nabiyyin illa hadzara qaumahu an fitnatid Dajjal. Tidak ada satupun nabi yang berusaha untuk memberikan tahdir, peringatan kepada umatnya tentang bahaya Dajjal. Jadi semua para nabi memperingatkan akan bahaya Dajjal. Kalau memang Samiri adalah Dajjal, kenapa Nabi Musa alaihi salatu wasallam tidak tahu dan tidak memperingatkan manusia dari Samiri? Kenapa enggak dari awal-awal saja Nabi Musa memperingatkan bahwa Samiri Dajjal, seperti Nabi SAW ketika Ibnu Sayyad ataupun Saf memiliki tanda-tanda Dajjal, akhirnya Rasul langsung menyelidikinya. Lah kenapa Nabi Musa membiarkan Samiri hidup di tengah-tengah Bani Israel, akhirnya menyesatkan? Kalau memang setiap para nabi itu memberikan tahdir kepada umatnya bahwa Dajjal itu bahaya. Ini satu. Yang kedua, di sini Nabi Musa mengatakan engkau tidak mungkin mendekati manusia dan manusia tidak mungkin mendekati dirimu. Sementara Dajjal itu akan hidup di tengah-tengah manusia dan akan berjalan selama 40 hari.
di mana satu harinya sama dengan setahun, kemudian hari keduanya sama dengan sebulan, kemudian hari ketiga yang sama dengan sepekan, kemudian hari keempatnya sama dengan hari-hari seperti kita. Artinya Dajjal itu akan masuk ke daerah kutub dan juga masuk ke waktu-waktu yang normal seperti kita di sini. Sementara di sini Samiri tidak mungkin berjumpa dengan orang dan orang tidak mungkin menjumpai dia. Maka sangat kontras dengan pendapat yang mengatakan Samiri ad-Dajjal. Kemudian yang lebih parah lagi bahwa Dajjal atau Samiri itu bersembunyi di segitiga Bermuda dan akan muncul di akhir zaman. Dan ini jauh akan bertentangan dengan hadis-hadis tentang kemunculan Dajjal, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa akan muncul di Khorasan bersama 70 Yahudi Asfahan dan begitu seterusnya, atau sebelah timur kota Madinah. Maksudnya diarahkan ke Iran, ya, diarahkan ke Iran, ke Asfahan. Jadi sudah jelas kemunculannya daerah timur gitu ya. Dan tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa akan muncul di segitiga Bermuda. Maka dari sini jelaslah bahwa Samiri bukan Dajjal dan Dajjal bukan Samiri. Ya, mungkin dia Dajjal kecil atau syaitan, tapi yang jelas bahwa pendapat yang kuat dari kalangan para ulama bahwa Dajjal adalah Dajjal dan Samiri adalah Samiri. Tidak ada hubung kait antara Dajjal dengan Samiri. Intinya bahwa akhirnya Musa mengusir Musa ibn Dhafar atau Samiri, dan sejak itulah maka Samiri menghilang dan tidak tahu bagaimana kisahnya. Itulah kisah tentang Musa ibn Dhafar. Adapun Nabi Musa kemudian hidup di zaman Bani Israel, karena Bani Israel tidak mau diajak berjihad untuk membebaskan Palestina kala itu, Baitul Maqdis. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian iqab, azab Bani Israel, mereka tidak bisa keluar dari Ardutih, bumi linglung. Dan selama 40 tahun mereka di tempat itu sampai akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan juga sebelumnya Harun alaihi salatu wasallam meninggal di Ardutih dan belum berhasil menguasai Palestina kecuali setelah di zaman Nabi Musa ibn Nun. Itulah di antara kisah Musa ibnu Imran yang dirawat di istana Fir'aun versus Musa ibn Dhafar yang dirawat dalam gua oleh malaikat Jibril. Subhanallah, hidayah itu milik Allah. Harusnya Musa ibn Dhafar yang dirawat Jibril, dialah yang mengusung hidayah, dan harusnya Musa yang dirawat Fir'aun itu, dialah yang mengusung kesesatan. Tetapi Allah balik, segala sesuatu itu kehendak Allah. Musa yang dirawat oleh Fir'aun menjadi seorang Rasul, tapi Musa yang satunya yang dirawat oleh Jibril justru menjadi dalang kesesatan Bani Israel. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.